kemudian yang selanjutnya latar belakang masalahnya diringkas saja sehingga lebih padat. Langsung sampai ke isu yang mau dibahas. Kan isunya itu terkait lisensi kan. Sehingga kamu menulis hak kekayaan intelektual, kemudian kamu menulis merek, itu kan dalam rangka untuk mengantarkan pembaca untuk mengerti bahwa ini konteks yang kamu bicarakan itu tentang merek. Bahwa orang yang punya merek ini punya hak untuk ini, salah satunya untuk mengizinkan orang lain menggunakan merek tersebut. Sehingga ada pembatasan dari si pemilik merek, hanya mengizinkan orang tertentu saja, yaitu orang yang dia berikan izin. Izinnya itu disebut sebagai lisensi. Nah, sehingga pengantar yang terkait dengan merek itu kan cukup singkat saja untuk mengatakan ada hak nih loh, haknya si pemilik merek untuk memberikan izin, yaitu untuk memberikan apa? Lisensi, yang disebut lisensi. Lalu kamu masuk penjelasan mengenai lisensi. Terus di sana sudah betul kamu jelaskan tentang lisensi itu berarti kan memberikan eksklusivitas bagi si penerima lisensi. Sehingga orang lain yang nggak punya lisensi seharusnya dia tidak memakai merek tersebut gitu. Nah, pertanyaan yang perlu dijawab adalah ketika ada orang yang menjual begitu saja, apakah berarti orang itu melanggar hak lisensi? Nah, yang perlu kamu tambahkan di sini adalah haknya siapa yang dilanggar. Apakah haknya si licensor ataukah haknya si pemilik merek? Tapi ingat, dia cuma jual loh. Jadi haknya siapa yang dilanggar. Nah, untuk Sintika catatannya itu saja, kamu pikirkan itu ya, terminologinya tepat atau tidak. Bu, mau nanya, kalau kan fokus awalnya itu tentang distribusi barang. Nah, berarti saya tidak membahas tentang dia menjual barang tersebut. Nah, benar-benar. Ini kamu yang dulu yang bilang just tip itu atau bukan ya? Ya. Aha. Nah, ya, Bu. Itu yang makanya saya bilang kamu cari di terminologinya itu tepat atau enggak. Kamu pakai terminologi distributor. Karena orang yang menerima jasa penitipan itu dia bukan distributor loh. Iya. Karena distributor itu dia punya pengertian baku sendiri, kamu harus cari. Sehingga cocok nggak pakai istilah distributor. Nah, oleh karena itu tadi yang catatan saya yang pertama, cari dulu istilahnya itu terminologinya tepat nggak pakai distributor. Atau semata-mata hanya orang yang menjual gitu. Jadi dia bertindak seolah-olah dia adalah distributor padahal dia bukan distributor gitu. Karena ingat tadi terminologinya harus cek dulu tepat atau enggak. Gitu ya Sintika. Ya Bu, terus yang ini tentang hak siapa yang dilanggar itu bisa saya bahas tentang pemberi dan penerima lisensi kan Bu? Iya. Jadi hak siapa yang dilanggar ya haknya pemberi atau penerima lisensi atau dua-duanya. Jadi ya sebenarnya ini atau dua-duanya kan bisa juga terjadi dua-duanya. Tergantung kamu nanti menemukan menurutmu itu haknya siapa. Apakah hak pemberinya itu juga karena ada orang yang tidak dia beri tapi dia jual itu punyanya dia padahal dia menjualnya dengan cara distribusi gitu, pakai alur distribusi gitu. Terus ada orang yang bukan distributornya dia ikut menjual gitu misalnya. Nah, atau haknya si penerima lisensi karena dia yang punya hak untuk menjual di wilayah tertentu tapi diambil oleh orang lain atau dua-duanya gitu. Jadi itu yang perlu kamu ungkapkan di latar belakang masalah. Karena kan itu nanti yang akan jadi fokus skripsinya nanti kan ke sana toh. Ya. Sintika itu saja catatannya. Ya, kasih Bu. Oke, Sintika, kita lanjut ke Sherita. Silakan Sherita. Selamat sore Bu. Bu, suara saya apakah terdengar? Oke, jelas kok. Oh ya. Judul proposal saya itu serupa tapi tidak sama pada suatu desain industri. Di sini, di latar belakang masalah saya,
Pertama-tama saya menjelaskan tentang mengapa saya memilih topik ini dan apa isu yang ada di penelitian ini, Bu. Terus selanjutnya saya membahas tentang desain industri dalam HKI secara singkat. Selanjutnya saya membahas tentang desain industri di dalam Undang-Undang Desain Industri yang ada di Indonesia. Habis itu kan saya membahas tentang yang perlindungan terhadap desain industri itu harus baru. Saya mengambil dari Undang-Undang Desain Industri dan TRIPS Agreement. Di situ dikatakan harus baru, tapi di undang-undang itu baru itu belum dijelaskan secara rinci, masih kayak rancu gitu, Bu. Terus saya menjelaskan tentang pendekatan yang dilakukan pengadilan dalam memutus suatu desain industri. Jadi hakim itu pakai alasannya apa gitu, saya tulis di latar belakang masalah. Saya juga menambahkan contoh kasus, contoh desain industri yang menurut saya itu serupa tapi tak sama, tapi tetap beredar gitu loh, Bu, di Indonesia. Dan terakhir saya membahas tentang argumen saya tentang isu tersebut. Tapi saya kaitkan dengan prinsip ATM, Bu. Karena yang di contoh kasus itu saya mengambil kasus sepatu, desain sepatu yang bisa dijual belikan. Di dalam dunia industri itu ada prinsip ATM ini, Bu. Dan ATM ini bisa sering dikatakan bisa disebut tameng gitu loh, Bu, buat orang-orang yang sebenarnya tuh dia mau melakukan plagiasi tapi dia bilang ini ATM gitu. Walaupun ada itu nggak masalah sih mau pakai apa itu ATM itu kan istilah itu bukan di terminologi yang dikenal di dunia hukum, itu dikenalnya di dunia ekonomi saja, di ekonomi sana khususnya itu mungkin yang terkait dengan manajemen pemasaran kali ya gitu. Atau di dunianya orang-orang yang membuat desain itu bukan terminologi yang dikenal di desain industri. Nah, kalau di desain industri terminologi baku yang dipakai itu adalah baru. Kemudian apakah untuk nilai baru, apakah dia punya kemiripan atau tidak dengan desain yang sudah ada sebelumnya, yang sudah diungkapkan sebelumnya. Nah, di dalam tulisanmu ini yang belum ada, oh ya pertama itu kamu termasuk tadi yang catatan bab 1 pendahuluan, ini sudah jelas keliru duluan. Kemudian penomoran, kalau pakai saya sih lebih menyarankan pakainya huruf A supaya nggak nanti panjang banget 1.1.1.1 gitu sampai berapa gitu kan. Jadi pakainya huruf A saja. Nah, kemudian yang belum ada, oh ya ini PR untuk semua, klaimnya tolong dicek. Tapi sebenarnya ini sudah cukup terstruktur, Sherita. Hanya saja kamu perlu tambahkan. Ingat, kalau kita ngomong desain industri, kita nggak ngomong merek. Yang dibicarakan itu adalah bentuk, baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Jadi yang dibicarakan adalah bentuk. Kita nggak ngomong soal mereknya apa. Gitu. Nah, sementara yang kamu tulis itu adalah sepatu dengan merek ini dan merek ini gitu. Nah, kalau orang lihat itu kamu membicarakan merek ini mirip sama merek ini, padahal bukan. Kan yang mau kamu lihat adalah desainnya kan, bukan mereknya toh. Jadi tekankan pada bentuk, bukan pada merek. Nah, lalu yang perlu kamu tambahkan di sini contoh. Contohnya itu cari dari putusan pengadilan, karena sudah banyak putusan pengadilan yang terkait dengan desain industri ini. Tunjukkan dari beberapa contoh itu bagaimana pengadilan mendefinisikan mengenai baru. Persamaan pada pokoknya dalam desain industri dianggap mirip, itu yang seperti apa di dalam desain industri. Gitu ya. Terus ini dia. Saya mau Oke, gimana? Itu kan tadi kan Ibu bilang contoh putusan pengadilan, terus dilihat bagaimana hakim dalam memutus itu alasannya apa gitu kan, Bu? Itu kayak gimana? Itu kan saya menemukan 2 alasan yang berbeda, Bu. Itu saya masukin semua atau yang masukin semua? Justru itu malah bagus toh. Karena kan fokus dari isumu itu kan sebenarnya apa toh yang dimaksudkan gitu kan.
yang mau ditulis, yang kamu mau tulis itu loh. Apa tuh sebenarnya yang termasuk frasa baru? Baru itu apa sih sebenarnya gitu. Kalau dianggap nggak salah tuh kayak apa sih lah? Kalau kamu menemukan putusan pengadilan yang berbeda pendapat, ya malah bagus toh. Berarti kan kamu akan menunjukkan bahwa ini loh hakim aja nggak jelas kok dia mendefinisikan baru itu apa gitu. Dia punya definisi yang berbeda loh di putusan ini sama putusan ini. Jadi sebenarnya bagaimana toh kita harus mendefinisikan baru dalam desain industri. Jadi kan malah bagus putusan itu malah mendukung apa namanya mendukung isu yang kamu angkat. Mengerti maksud saya? Iya. Tapi kalau saya misal ada 2 hakim nih Bu, kan berbeda Bu, tapi itu kan bisa saya masukin dalam isu karena akibat ada kerancuan ini hakim aja bisa beda kan Bu dalam penafsirannya. Nah itu, tapi saya bisa nggak Bu, saya mendukung salah satu pendapat hakim ini buat nguatin argumen. Boleh. Jadi kamu bilang ini loh bisa, ini aja udah beda gitu. Pendapatnya bisa jadi beda. Nah, terus kamu bilang kalau menurutmu yang benar lebih condong ke yang ini gitu itu bisa. Itu saya masukin di latar belakang. Di latar belakang masalah. Betul, iya. Nah, di latar belakang masalah kamu masukin itu supaya apa nampak jelas apa toh sebenarnya yang mau diteliti gitu di dalam apa namanya skripsi ini nantinya gitu, apa sebenarnya yang jadi pokok penelitiannya tuh meneliti soal apa, kan soal baru tuh apa sih sebenarnya, ya udah tekankan aja di situ gitu. Oke, Sherita. Contoh saya yang ada di latar belakang itu saya masukin tetap atau kalau itu contohnya betul, tetap saja dimasukkan, tapi fokuskan penekanannya pada bentuk, bukan pada mereknya. Jadi kalau kamu bilang ada 2 sepatu, mereknya ini dan ini, yang beredar yang sama, kamu bukan ngomongin mereknya, tapi kan kamu harus mendeskripsikan bentuk yang mirip. Sepatu merek ini dan sepatu merek ini. Desain kedua sepatu itu memiliki kemiripan karena sama-sama misalnya begini dan begitu. Kalau memungkinkan kamu masukin gambar desainnya. Desain sepatu ini dan desain sepatu ini. Boleh gitu. Jadi semakin jelas bahwa yang kamu mau teliti itu adalah desainnya. Gitu. Jadi dimasukkan saja. Gitu ya. Kemudian terkait dengan pendekatan, kamu perlu juga ulang dengarkan lagi apa kuliah apa tuh bimbingan yang minggu lalu supaya untuk pendekatannya bisa diperbaiki ya. Iya Bu, makasih. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Cesia. Ya Bu, selamat sore Ibu. Suara saya terdengar jelas Bu. Ya, tapi pelan. Oh iya, sebentar Bu. Mic-nya didekatin. Ya, sudah jelas Bu? Ya, silakan. Ya. Pertama-tama di sini saya akan menerangkan tentang proposal skripsi saya. Judul proposal skripsi saya yaitu legalitas prinsip fair use terhadap perlindungan hak moral dan hak ekonomi pencipta dalam tindakan cover lagu. Di dalam latar belakang, saya menjelaskan hak cipta yang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual. Selanjutnya, hak cipta secara umum. Selanjutnya, saya juga menjelaskan tentang 2 konsep penting dalam hukum kita, yaitu hak ekonomi dan perlindungan terkait hak moral dan hak ekonomi. Cesia, saya potong dulu. Konsep lagu. Cesia. Oh, iya, saya potong dulu karena kalau dilihat dari rumusan masalahnya, kamu nggak ngerti prinsip dasar di hak cipta. Kan gini, hak cipta itu kan bundle of rights. Dia terdiri dari hak moral sama hak ekonomi. Cesianya putus kan? Cesia hilang ya? Nggak ada ya? Oke, masuk lagi. Udah dengar Cesia? Halo? Halo. Bisa dengarkah?
Nah, kalau dilihat dari rumusan masalahnya, berarti saya ragu-ragu kalau kamu memahami bahwa kalau kamu ngomong apa fair use, itu bukan berarti kemudian tidak ada pelanggaran hak cipta loh. Sebenarnya melanggar, tapi dia bisa bersembunyi di balik tameng fair use. Orang mengcover apa lagunya orang lain, apakah itu pelanggaran hak cipta atau enggak? Nah, Fatimah tuh apa namanya dulu anak bimbing saya, dia bilang sebenarnya itu melanggar hak cipta. Kenapa? Karena yang berhak untuk merubah, yang berhak untuk mengaransemen ulang itu hanya pemegang hak cipta, tapi orang lain melakukannya. Nah, tetapi di dalam hak cipta itu dikenal prinsip fair use. Nah, di dalam prinsip fair use itu orang bisa bersembunyi. Ya, memang aku tuh merubah karya orang lain, tapi ini bukan untuk kepentingan ekonomi loh. Tapi kepentingannya si pemegang hak cipta dan si pencipta nggak aku rugikan loh. Mereka malah terkena loh gitu. Nah, ini tameng yang dibuat untuk bersembunyi. Berarti kalau pertanyaannya nih, apakah tindakan cover lagu tanpa izin pemilik hak cipta itu merupakan pelanggaran atau bukan? Ya jawabannya jelas, sebenarnya dia pelanggaran, tapi kemudian berlindung di balik doktrin fair use itu tadi, gitu. Oh, iya. Nah, ini kan apa namanya? Saya ingat kamu yang ini ya, sejak awal saya minta untuk ini kan cari fokusnya apa sehingga berbeda dengan yang sudah pernah ditulis atau terkait dengan cover lagu ya kan. Benar, Terus Bu. betul lah. Terus habis itu yang kamu apa dapatkan apa ya? Kalau dari judul, Yang saya enggak jelas judulnya karena judulnya kan legalitas prinsip fair use. Lah ini mau ngomong apakah prinsip fair use itu legal atau ilegal atau gimana? Kalau judulnya legalitas. ya Bu, kemarin itu waktu saya pelajari, saya sempat bingung juga dengan judulnya. Kan yang di lalu itu saya memberikan judul perlindungan hak cipta terhadap tindakan mengcover lagu yang mengesampingkan hak moral dan hak ekonomi. Dan di isu hukumnya saya juga memberikan yaitu apakah apakah prinsip fair use dikenal dalam cover lagu gitu kan Bu. Nah, terus yang saya baca-baca kemarin kalau prinsip fair use itu tidak dikenal dalam cover lagu dan merupakan pelanggaran hak cipta. Jadi menurut saya juga prinsip fair use ini, undang-undang yang mengatur prinsip fair use itu belum ada kan Bu. Normanya masih ada kekosongan hukum di dalam norma yang mengatur tentang prinsip fair use ini. Nah, Nah di situ kamu salah Cecia argumen saya juga karena itu Cecia oh ya itu Bu. kamu keliru karena Iya tentang Bu. prinsip fair use ini dikenal di dalam Undang-Undang Hak Cipta. Prinsip fair use ini termuat Iya, di dalam kalau dia Undang-Undang tidak Hak Cipta. memenuhi, iya Bu. Tapi kalau misalnya tidak memenuhi dalam pasal 43 dan pasal 44 itu dapat dikatakan pelanggaran hak cipta. Betul, kalau tidak terpenuhi pasal 43 dan 44 itu pelanggaran hak cipta. Berarti kamu berpendapat bahwa cover lagu itu merupakan pelanggaran hak cipta. Nah, topik ini sedang ditulis. Kan yang lalu ada yang nulis cover lagu itu bukan pelanggaran hak cipta ya toh. Nah, kemudian ada anak bimbing saya ini sedang menulis cover lagu itu merupakan pelanggaran hak cipta. Jadi dia merupakan pelanggaran hak cipta. Ini sedang ditulis. Nah, kalau kamu menulisnya itu nanti jatuhnya sama. Jatuhnya sama persis. Kalau kamu memang tetap tertarik pada topik ini, saya tanya dulu, kamu tertariknya mau pro apa mau kontra? Kamu tertarik mau pro. Pro itu berarti cover lagu melanggar atau tidak melanggar? Melanggar hak cipta.
Melanggar, ya Bu. Melanggar. Oke, kalau kamu mau bilang cover lagu melanggar hak cipta, supaya jatuhnya berbeda, karena si anak yang menulis ini, dia fokusnya pada pasal 43. Dia fokusnya pada pasal 43 itu tidak terpenuhi. Yang dia fokuskan di situ. Nah, kalau kamu mau pro pada cover lagu itu melanggar undang-undang hak cipta, kamu fokusnya pada hak moral dan hak ekonomi saja. Jadi, yang kamu lakukan di dalam skripsimu adalah nanti kamu menjelaskan hak moral dan hak ekonomi itu apa saja, lalu hak mana saja yang terlanggar karena orang melakukan cover lagu. Jelas? Jelas, Bu. Ya, oke. Silakan Jadi, diperbaiki dulu ya. Oh ya, Bu. Jadi saya mau nanya lagi. Jadi untuk kepastiannya berarti judul dengan isu hukumnya saya ganti ya, Bu? Iya, betul. Iya. Dan saya lebih fokuskan ke hak moral dan hak ekonominya yang terlanggar. Itu, Bu. Iya, betul. Supaya beda dengan yang sudah tulisan-tulisan yang sudah ada. Jadi kamu fokuskan nanti pada hak moral sama hak ekonominya. Terlanggarnya seperti apa dengan cover lagu gitu. Oh ya. Terima kasih Bu Indi. Oke. Lanjut ya. Deborah. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan. Di sini saya dalam judul saya yaitu perbandingan pengaturan perlindungan hak cipta di Indonesia dan di Amerika Serikat. Dalam latar belakang saya menulis jangka waktu perlindungan undang-undang hak cipta di Indonesia, jangka waktu perlindungan undang-undang hak cipta di Amerika Serikat. Sebab pengaturan perlindungan hak cipta di Indonesia bersifat mengikuti perkembangan zaman, jadi selalu mengikuti setiap ada pembaruan undang-undang, jangka waktu perlindungannya juga pun menjadi berubah. Kalau di Amerika jangka waktu perlindungannya Bu itu dibagi-bagi sesuai zaman atau sesuai masa pada saat suatu karya cipta didaftarkan, sehingga mempermudah pencipta mengetahui kapan berakhirnya masa berlaku suatu karya ciptaan. Nah, yang jadi isu masalahnya Bu, apakah Indonesia dapat mengikuti sistem pengaturan jangka waktu seperti yang ada di Amerika Serikat. Untuk jenis pendekatannya, saya menggunakan pendekatan perundang-undangan, di mana membandingkan undang-undang hak cipta di Indonesia dan undang-undang hak cipta di Amerika. Dan yang kedua, menggunakan pendekatan perbandingan, yaitu perbandingan perlindungan hak cipta di Indonesia dan perlindungan hak cipta di Amerika. Terima kasih. Oke, Deborah. Yang secara teknis saya nggak ulang lagi, tapi ini cara penulisannya perlu kamu perbaiki. Yang hal-hal teknis terkait layout, teknik penulisan, dan seterusnya. Terus yang kedua, yang perlu kamu pikirkan adalah apakah kamu hendak membandingkan hanya satu hal, yaitu tentang jangka waktu saja, atau kamu hendak membandingkan keseluruhan pengaturan terkait dengan hak cipta. Kalau cuma jangka waktunya saja gimana, Bu? Kalau cuma jangka waktunya saja ya nggak apa-apa. Gitu. Nah, tapi karena ini sangat sempit, berarti terkait dengan jangka waktunya saja, kan itu berarti kan sangat sempit. Nah, kamu harus menemukan, emang ada isu apa sih terkait dengan jangka waktu ini? Ada masalah apa tuh terkait dengan jangka waktu ini? Kalau tadi kamu mengatakan, bisa nggak meniru Amerika gitu terkait dengan jangka waktunya karena dibagi menurut masa. Pertanyaannya adalah ketika sekarang ini Indonesia kan nggak mengikuti seperti itu, hanya mengatakan berlaku seumur hidup plus gitu kan. Nah pertanyaannya adalah apa kemudian isunya? Permasalahan apa yang mungkin muncul ketika tidak diatur menurut masa seperti di Amerika? Ada masalah apa? Kenapa toh kok kamu mengusulkan harusnya seperti di Amerika saja? Nah, itu akan lebih baik kalau kamu menunjukkan nih loh, ada terkait misalnya isu terkait ketidakjelasan kepemilikan. Sebenarnya sudah berakhir atau belum? Kalau sudah beralih misalnya, kemudian lebih lagi masalahnya menjadi muncul menentukan siapa sebenarnya yang punya hak. Gitu. Apakah kemudian terkait dengan jangka waktu di Indonesia? Kan sekarang kan cukup rumit, ada yang sudah beralih di pasal 18, sudah beralih kemudian balik lagi. Nah, itu jangka waktunya itu terhitung sejak kapan gitu. Bagaimana kalau itu sudah mati misalnya? Jadi kamu
satu fokus tentang jangka waktu, tapi dibahas kira-kira berbagai permasalahan yang muncul terkait dengan jangka waktu itu apa. Nah, pertama kali kamu harus paham dulu implikasi tentang jangka waktu dalam Undang-Undang Hak Cipta. Lalu nanti baru kamu bandingkan dengan di Amerika. Misalnya contohnya yang saya contohkan tadi, kalau udah beralih lagi, kalau udah mati dialihkan pemegang hak ciptanya itu siapa, kemudian udah mati, jadi permasalahan-permasalahan seputar jangka waktu yang mungkin muncul. Jadi kamu harus siap dengan berbagai skenario terkait dengan hal itu. Kalau mungkin itu didukung dengan beberapa fakta yang bisa kamu dapatkan dari manapun terkait dengan jangka waktu. Jadi masalah-masalah yang muncul terkait dengan jangka waktu. Lalu kamu bandingkan dengan Amerika. Terus pertanyaan yang pasti akan muncul di saat ujian adalah, kenapa kok bandingkannya dengan Amerika? Kenapa kok bukan dengan negara lain? Emangnya yang kamu lihat setelah kamu melakukan pra-penelitian terlebih dahulu, memangnya di Amerika itu lebih baik pengaturan tentang jangka waktunya. Kenapa kok kamu nggak lihat Inggris? Kenapa kok kamu nggak lihat Australia? Kenapa kok kamu nggak lihat Malaysia misalnya? Jadi kenapa kok kamu pilih Amerika? Jadi kamu harus punya pra-penelitian, nggak usah mendalam, cuma untuk tahu kenapa kok kamu pilih Amerika. Kamu cuma cek aja di beberapa pengaturan negara lain itu seperti apa sih kamu pilih salah satu. Nah, terus kamu bisa cek beberapa skripsi tentang perbandingan. Yang paling terakhir yang barusan saya bimbing itu, ini siapa tuh namanya? Angkatan kalian kali ya? Atau 2000 ya? Nana, Christina. Oh iya Bu, nanti saya cek Bu. Nah, dia nulis perbandingan juga, tapi perbandingannya tentang pengaturan merek. Saya lupa, dia nulisnya perbandingan merek suara. Perbandingan merek suara dia nulisnya. Nah, itu nanti bisa silahkan dicek ya. Oke, itu saja untuk Deborah, hal-hal teknis perhatikan yang kemarin ya. Oke. Terus untuk Erwin sama Bagas, ini kan yang sama dengan yang topiknya sama ya? Iya, Bu. Oke. Kesepakatan kalian apa? Oh ya, ini secara teknis saya nggak cek nggak ulang lagi, tapi kalian sudah perlu perbaiki. Saya dulu, Bu. Ya, saya perlu tahu kesepakatan kalian apa, tolong disampaikan. Siapa salah satu? Nah, kalau saya di sini bukan tentang setuju atau tidaknya dengan hakim lah. Di sini itu yang saya bahas peradilan di Indonesia apakah sudah menerapkan asas confusingly similar, terutama hakim dalam pertimbangannya untuk kasus geprek bensu ini atau hanya mengacu pada undang-undang yang berlaku.